Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad, amma ba'du. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal soleh yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mempelajari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa menghidupkan sunnahnya. Karena di akhir-akhir zaman ini banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang jarang dihidupkan atau tidak dihidupkan sama sekali atau dimatikan. Sehingga kita pelajari hadis-hadis Nabi itu supaya kita bisa menghidupkan sunnah Nabi dan menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Kitab yang kita pelajari adalah kitab Umdatul Ahkam, hadis nomor 5 dari babul husli minal janabah. An Abdillah bin Umar anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayar kudu ahaduna wa huwa junubin. Qala na'am. Idza tawaddo'a ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Muttafaqun alaih. Jadi kitab Umdatul Ahkam babul husli minal jinabah, bab tentang mandi karena sebab jinabat. Hadisnya nomor 5 atau urut hadis dari permulaan kitab nomor 35. Pun panggih dereng? Pun panggih nggih. An Abdillah ibni Umar, dari Abdullah bin Umar. Anna Umar bin Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala berkata, ini bapak dan anak. Anaknya namanya Abdullah bin Umar, bapaknya namanya Umar bin Khattab. Sama-sama sahabat Nabi radhiyallahu anhuma.
Berkata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ayar kudu ahaduna, apakah boleh tidur salah satu di antara kami, wa huwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, ya boleh. Boleh dia tidur dalam keadaan junub idza tawaddo'a ahadukum, apabila berwudu salah satu kalian, fal yarqud wa huwa junubun, hendaklah dia tidur, boleh dia itu untuk tidur dia dalam keadaan junub. Nah, junub di sini termasuk hadas yang besar. Jadi kalau mengalami hadas yang besar yaitu junub atau jinabah itu, apakah boleh tidur sesudahnya? Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jadi menimpa kepada salah satu di antara mereka para sahabat itu jinabah dari permulaan malam, di awal waktu malam, maka apakah boleh tidur dalam keadaan junub itu? Maka Rasulullah SAW mengizinkan kepada mereka untuk itu. Jadi untuk meringankan hadas yang besar ini, walaupun tidak langsung mandi, boleh tidur terlebih dahulu. Cuman dia harus berwudu terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita Bapak Ibu muslimin rahimakumullah mengalami keadaan jinabah ini di malam hari, jinabah dengan sebab-sebab tertentu atau sebab-sebab secara khusus, kalau kita merasa tidak ingin mandi, boleh kita tidur, tetapi kita harus berwudu terlebih dahulu. Kalau mandi bagaimana? Ya lebih utama, karena mengalami hadas besar. Karena mengalami hadas besar, jinabat. Karena itu mewajibkan kita untuk mandi jinabat. Tetapi kalau menunda mandi jinabat karena rasa kantuk mengalahkan, di kita ini tidak kuat menahan rasa kantuk, kita harus tidur, boleh tidur, tapi syaratnya dia harus berwudu terlebih dahulu. Sehingga jawazu naumil junub qoblal ghusli idza tawaddo. Jadi bolehnya tidurnya orang yang junub sebelum dia mandi, tapi dia harus berwudu terlebih dahulu. Nanti kalau sudah bangun bagaimana ya? Wajib mandi. Bangun wajib mandi. Menjelang subuh boleh mandi terlebih dahulu. Nah, kemudian di dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran masru'iyatul wudhu qabla naub lil junub. Nah, ini. Jadi disunahkan atau disyariatkan berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub. Idlam yaghtasil, kalau ketika dia tidak mandi. Nah, kalau sudah mandi bagaimana? Sudah mandi, karena di dalam mandi jinabat itu juga terdapat wudu. Kemudian kalau tidak mandi dan tidak wudu itu bagaimana? Maka menurut para ulama hukumnya itu tidak disukai, makruh. Jadi karahatun naumil junub bila ghuslin wala wudu'in. Jadi tidak disukai tidurnya orang yang junub tanpa
mandi dan tanpa wudhu. Maka termasuk sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak mandi secara langsung sesudah junub atau dalam keadaan jinabah itu, maka berwudu terlebih dahulu. Dan mandi jinabat itu adalah kewajiban setiap kita yang mengalami atau datang kepada kita dalam keadaan junub. Ini hadis nomor 5 dari bab. Kemudian hadis nomor 6. Sebelum kita lanjutkan hadis nomor 6, ente saya perlu tangkatakan. Betul-betul kita lanjutkan hadis berikutnya. An Ummi Salamah. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummi Salamah itu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kesekian. Ini bukan satu-satunya istri Nabi, tapi di antara istri-istrinya Nabi. Qalat berkata Ummu Salamah, Ja'at Ummu Sulaim, telah datang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu adalah imra'atu Abi Thalhah, istrinya Abi Thalhah. Dia datang ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, Allah tidak malu, minal haqqi, dari kebenaran. Fahal alal mar'ati, maka adakah bagi seorang perempuan min ghuslin, dari kewajiban mandi, idza hiya, apabila dia perempuan itu ihtamalat, dia bermimpi. Bermimpi di sini yang dimaksud adalah mimpi basah, mimpi yang menyebabkan keluar air mani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, na'am, iya, ya harus mandi. Idza hiya ra'atil ma, apabila dia itu melihat air. Jadi kalau dia melihat air, maka dia wajib mandi. Jamaah sekalian, dari hadis ini diceritakan oleh Ummu Salamah. Nah, sedikit cerita tentang Ummu Salamah ini. Beliau adalah istri Nabi, di antara istri-istri beliau. Beliau dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan janda beranak. Beliau ini adalah perempuan tipikal. Jadi Ummi Salamah ini perempuan tipikal. Tipikal itu dalam arti secara khusus itu mudah cemburu, jadi mudah cemburu. Jadi ketika suaminya meninggal dunia, yaitu Abu Salamah, Ummu Salamah itu merasa yakin bahwa kalau ditinggal mati suaminya dan tidak menikah lagi, nanti di surga itu akan dikumpulkan bersama dengan suaminya, begitu. Sehingga Ummu Salamah berkata kepada suaminya yang belum meninggal, Abu Salamah, nanti kalau kamu mati terlebih dahulu, saya tidak akan menikah lagi. Ini kalau
bapak-bapak dibilangin istrinya begitu, seneng apa tidak? Atau sebaliknya ibu-ibu, kalau misalnya nanti ibu-ibu yang meninggal terlebih dahulu, suaminya bilang, nanti kalau ibu ini meninggal, saya tidak akan menikah lagi. Seneng napa mboten, Bu? Nah, ini Ummu Salamah berkata demikian. Karena seorang perempuan yang tidak menikah lagi sepeninggal suaminya, nanti kalau ditakdirkan masuk surga, itu akan dipertemukan dengan suaminya. Tapi apa kata Abu Salamah? Abu Salamah mengatakan, menikahlah kamu, menikahlah kamu, menikahlah dengan laki-laki yang lebih baik daripada saya. Itu kata Abu Salamah. Siapa laki-laki yang lebih baik daripada kamu, wahai suamiku? Saya kira kok tidak ada ya. Menurut anggapan Ummi Salamah. Nah, ternyata Abu Salamah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah doa. Yang isi doa itu adalah Allahumma gfirli walahu, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, ampunilah saya dan dia. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpa kepada saya, dan berilah pengganti, berikan ganti kepada saya yang lebih baik daripada sebelumnya. Doa itu dihafalkan oleh Ummu Salamah. Kemudian bertanya-tanya dalam hati Ummu Salamah ini, siapa kira-kira laki-laki yang lebih baik daripada suaminya ini? Padahal Ummu Salamah ini perempuan yang beranak. Jadi sepeninggal Abu Salamah, beliau menjadi janda, punya anak banyak, kemudian mempunyai sifat tipikal pencemburu. Tidak lama kemudian, sesudah selesainya masa iddahnya, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melamar Ummu Salamah. Nah, barangkali ini yang lebih baik daripada suamiku ini. Tapi tidak serta-merta diterima lamarannya Rasulullah SAW ini. Ummu Salamah mengajukan 3 persoalan. Sebenarnya mau, siapa yang tidak ingin dinikahi oleh Rasulullah? Perempuan mana yang tidak ingin dinikahi oleh Rasulullah? Tidak ada. Tapi Ummu Salamah mengajukan persoalan. Ya Rasulullah, saya ini janda. Saya ini mempunyai sifat sangat pencemburu. Gampang cemburu saya ini. Kemudian saya ini punya anak banyak. Jadi saya janda, saya pencemburu, saya ini punya anak banyak ini. Ini gimana ya Rasulullah kalau engkau menikahi saya? Maka Rasulullah SAW menjawab, kalau kamu itu pencemburu, saya akan mintakan kepada Allah supaya menghilangkan sifat cemburumu itu. Didoakan oleh Rasulullah SAW supaya sifat pencemburu itu dihilangkan. Kenapa? Karena ini dijadikan istri yang kesekian, bukan istri pertama. Ibu-ibu kalau ditanya secara judul, mau tidak dijadikan istri kedua, ketiga, keempat? Berat nama buatan kita ngeten.
sangat berat sekali. Tapi kalau sudah menjadi takdir tidak akan bisa menolak. Kalau sudah menjadi takdir, kalau takdirnya demikian ya belajarlah meniru istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kalau kata Rasulullah, kalau kamu itu punya anak banyak, akan aku jadikan anak-anakmu itu sama seperti anak-anakku. Masya Allah. Akhirnya Ummu Salamah ini menerima. Saya terima lamaranmu ya Rasulullah. Jadi janda itu lebih mudah ya. Jadi tanpa izin walinya itu tidak menjadi persoalan untuk menerima pinangan atau menikah dengan siapa yang dikehendakinya itu. Berbeda dengan gadis. Nah, ini sedikit cerita tentang Ummi Salamah, karena yang membawakan hadis ini adalah Ummu Salamah ini. Kurang lebih menurut para ulama, beliau setelah diperistri oleh Rasulullah SAW, beliau itu sampai meriwayatkan hadis kurang lebih 388 hadis, kurang lebih demikian dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Nah, kemudian doa tadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu yang perlu untuk kita hafalkan. Jadi kalau datang kepada kita musibah, kita minta kepada Allah supaya diberi pahala atas musibah yang menimpa kita. Yang kedua, supaya kita diberi kebaikan-kebaikan yang lebih daripada sebelumnya. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Itu doanya. Nah, Ummu Salamah menceritakan Ummu Sulaim itu datang kepada Rasulullah SAW. Ummu Sulaim itu adalah istrinya Abi Thalhah. Dia bertanya tentang sesuatu dalam urusan din ini, meskipun sifatnya itu sangat privasi sekali, sangat pribadi sekali. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Saya bertanya kepada engkau ya Rasulullah, apakah bagi seorang perempuan itu wajib mandi ketika dia itu bermimpi? Maka Rasulullah SAW memberikan jawabannya, iya, dia wajib mandi kalau dia melihat air. Kalau melihat air, kalau tidak melihat air ya tidak wajib mandi. Wajib mandinya itu kalau melihat air, artinya mimpinya itu mimpi basah yang menyebabkan air mani itu keluar. Ida ra'at nuzul ma'sahwah, ketika dia melihat turunnya air. Air yang dimaksudnya adalah air mani atau air syahwah. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang ke-6 ini atau hadis kedua yang kita pelajari pada malam hari ini, kita mendapatkan pelajaran bahwa seorang perempuan baginya itu wajib mandi ketika dia itu bermimpi. Ida anzalat wa ra'at alma. Jadi bermimpi kalau dia keluar dan melihat air dari farjinya itu. Sehingga mandi jinabat ini tidak hanya berlaku untuk laki-laki. Laki-laki yang bermimpi pun, laki-laki bermimpi keluar air mani, demikian juga perempuan bermimpi itu keluar air mani, maka baginya itu wajib mandi. Baginya itu wajib mandi. Kemudian yang kedua, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa dalam persoalan-persoalan kebaikan dan kebenaran, meskipun itu sifatnya sangat pribadi sekali,
Kalau itu memang sangat emergensi sekali, sangat penting sekali, maka tidak perlu untuk malu bertanya tentang hal tersebut. Jadi rasa malu itu tidaklah pantas untuk menghalangi diri seseorang dari mempelajari ilmu. Sampai persoalan-persoalan itu yang dia itu merasa malu darinya itu terungkap atau tersingkap akan jawaban-jawabannya. Jadi kalau memang itu dalam persoalan ilmu, kalau kita misalnya merasa malu untuk bertanya secara langsung, boleh bertanyanya itu melalui orang lain. Bertanyanya itu melalui orang lain. Seperti yang sudah kita pelajari di hadis-hadis sebelumnya ketika Ali bin Abi Thalib, karena keberadaannya dengan Rasulullah, beliaunya adalah menantunya Rasulullah SAW, keponakannya Rasulullah SAW. Ya malu untuk bertanya, dia suruh Mikdad untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ilmu tetap didapatkan. Jadi tujuannya itu ilmu didapat. Mendapatkan ilmu, jadi jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu itu bisa kita lakukan secara langsung. Kita hadir ke majelis-majelis ilmu, kemudian kita pelajari ilmu, kita bertanya kalau kita butuh jawaban-jawaban, atau dengan sarana-sarana dan wasilah yang lainnya. Yang terpenting adalah kita itu berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita ini mengerti Al-Quran dan kita mengerti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ketujuh, sebelum kita lanjutkan, ente yang perlu tangketaken. Nggih, monggo. Jadi prinsipnya Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, orang yang beriman baik laki-laki atau perempuan di akhirat nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu nanti akan diberi jodoh yang ada di dalam surga. Itu prinsipnya demikian. Jadi akan mempunyai jodoh. Nah, jodohnya itu baik istrinya atau bidadari-bidadari yang ada di surga. Kalau jodohnya adalah istrinya waktu di dunia, nah, ternyata di akhirat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang perempuan, seorang istri, meskipun di surga itu disediakan suaminya itu banyak istri dari bidadari-bidadari, itu istrinya tadi itu akan menjadi ratunya bidadari. Nanti di dalam kitab Sahih Bukhari nanti akan kita dapatkan penjelasannya. Jadi menjadi ratunya bidadari. Sedangkan bidadari-bidadari yang ada di surga itu menjadi selirnya. Kalau istilah kerajaan gitu. Tapi yang dimaksud adalah istri-istrinya, jodoh-jodohnya. Ada yang diberi jodoh minimal 2 jodohnya. Minimal 2. Itu yang di dalam riwayat Imam Bukhari pernah saya bacakan di dalam pengajian-pengajian. Itu orang yang masuk surga paling akhir. Orang yang paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk surga, itu diberi jatah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, 2 kali lipatnya, dan diberi jodoh 2.
bidadari, minimal. Jadi juga ada yang diberi jodoh sampai 70 bidadari. Wallahu a'lam. Dan orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu dihilangkan ghilnya. Dan juga dihilangkan rasa cemburunya. Tidak ada kecemburuan sama sekali. Meskipun punya pesaing, meskipun punya madu. Itu tidak ada rasa cemburu sama sekali. Kemudian berikutnya, kalau suaminya meninggal dunia, istrinya menikah lagi, kan begitu ya. Suaminya meninggal dunia, istrinya menikah lagi, dia punya istri, punya suami baru. Nah, kemudian suaminya yang baru meninggal lagi, lalu istrinya menikah lagi, kan bisa jadi. Sampai punya istri, suami 3. Ternyata suami yang ketiga meninggal lagi, ya bersuami lagi sampai keempat dan seterusnya. Itu bagaimana? Ya diberi pilihan lah nanti di surga itu. Kalau sama-sama semuanya masuk surga, diberi pilihan. Dia memilih yang mana? Itu terserah dia. Dan di sana tidak ada rebutan. Wah, awakmu di sini kan aku tumbe aku. Oh, tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena sudah merasa puas di dalam surga. Jangan kita bayangkan di sana itu sama dengan keadaan kita di dunia, tidak sama. Nah, jadi ya wallahu alam, ya sing paling bener nggih, monggo kula jenengan sami-sami mlebu swarga dhisik. Ngoten nggih? Harus masuk surga dulu ngoten lho. Lah mboten mlebu swarga ngene pripun ngoten nggih. Ya, sama kalau misalnya istri meninggal dulu, kita punya bini dan seterusnya. Itu bagaimana nanti? Ya sama keadaannya. Yang jelas di surga itu disediakan jodoh-jodoh, disediakan pasangan-pasangan yang masing-masing orang itu akan merasa puas dengan pasangannya. Tidak ada kecemburuannya sama sekali. Walaupun misalnya, loh, kamu dulu kan pernah jadi istri saya, kok tidak milih saya, misalnya ini. Tidak ada kecemburuan di sana itu, tidak ada. Karena yang ada di sana adalah kepuasan. Nggih, monggo. Syariat. Di surga tidak ada syariat. Tidak ada kewajiban-kewajiban untuk menjalani kewajiban syariat, tidak ada. Karena di akhirat atau di akhirat, kalau orang dimasukkan surga atau neraka, itu adalah hanya mendapatkan hasil. Sedangkan syariat itu ada pada waktu hidupnya di dunia. Jadi kewajiban kita hidup di dunia ini adalah menjalani kewajiban-kewajiban syariat, ibadah, amal soleh. Kemudian hasilnya akan diberikan oleh Allah, balasannya dengan jazaan kamilatan, dengan balasan yang sempurna atau jazaan wifaqo, ya. Itu nanti di akhirat, apakah masuk surga tempatnya ataukah di neraka. Di sana tidak ada sholat, tidak ada mengeluarkan zakat. Apa yang mau dia zakati, tidak ada. Nah itu Pak, yang perlu untuk kita ingin tahu bareng-bareng. Kita masuk surga, nanti kita tanya sama Mbah Adam. Jadi tidak ada nanti kalau kita masuk surga ya tentunya kita, oh ini toh dulu yang dilarang, kan begitu. Ini dulu yang dilarang, dulu, dan itu tidak berlaku bagi kita kaum muslimin. Jadi di sana nanti tidak ada kewajiban-kewajiban syariat. Kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk melihat syajaratul khuldi, kan begitu ya. Ya mungkin ya inilah dulu yang dilarang Nabi Adam untuk memakannya bersama istrinya. Wallahu a'lam. Yang jelas tidak ada kewajiban syariat seperti sholat, puasa, zakat, atau kewajiban-kewajiban hudud dan lain sebagainya. Yang ada di sana menikmati, di sana mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang memuaskan.
Disebutkan juga di dalam hadis itu, di sana ada pasar-pasar Pak nanti di surga itu. Tapi tidak ada apa namanya transaksi rupiah dengan rupiah, tidak ada. Jadi di sana ada pasar-pasar, nanti disebutkan begitu. Nah, dalam kitab Al-Jannah wan Nar nanti disebutkan banyak cerita bagaimana keadaan surga dan bagaimana keadaan neraka. Wallahu a'lam. Lintune wonten sing tangketaken? Mboten enten? Niki pun mlebet isak dereng? Dalam? Dereng nggih? Monggo dilajengaken. Hadis yang ketujuh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, kuntu aghsilu al janabata, adalah aku aghsilu, aku mencuci, mengucek-ngucek. Kalau mandi agtasilu, saya mandi, agtasilu. Kalau saya mencuci, aghsilu, saya membersihkan. Al janabata, jinabah, min saubi rasulillahi, dari pakaian Rasulillah, dari bajunya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila sholati, maka beliau keluar untuk sholat. Wa inna buqa al-ma'i, dan sesungguhnya dan sungguh buqa al-ma'i, bekas atau sisa air, tufi saubihi, itu ada pada baju beliau, pada pakaian beliau. Wa fil lafdhin li muslimin, pada lafaz Imam Muslim, laqad kuntu, sungguh adalah aku, kata Aisyah, afrukuhu, aku mengeriknya, mengerik jinabah, air mani yang menempel, min saubi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari baju atau pakaian Rasulullah SAW, farkan, dengan kerian, jadi dikerik dengan sebenar-benar kerian. Fayusolli fihi, maka beliau pun sholat, fihi, padanya, pada baju yang dikerik oleh Aisyah. Ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi yang menimpa kepada bajunya Rasulullah SAW itu berupa air mani karena sebab jinabah. Maka di kali yang lain ada beberapa keadaan. Di keadaan maninya itu dalam keadaan basah, sehingga Aisyah itu cukup mencucinya saja, dari baju dengan air dicuci. Nah, dicuci. Kalau mandi tadi agtasilu, kalau agsilu itu nah diucek-ucek, dibersihkan. Itu kalau air maninya basah. Sampai Rasulullah SAW keluar untuk sholat itu, air bekas ucek-uceknya Aisyah tadi itu masih kelihatan, basahnya itu masih kelihatan. Jadi belum kering dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Itu kalau air maninya rotban, dalam keadaan basah. Jadi dia hanya dibersihkan saja. Tidak harus dicuci secara keseluruhan. Dicuci pada bagiannya saja itu, bagian yang terkena air mani. Kemudian di kali yang lain maninya itu dalam keadaan kering. Jadi maninya dalam keadaan kering, sehingga Aisyah itu mengerik-ngeriknya, ngoten. Jadi mani itu kalau dibiarkan kirang langkung kinten-kinten 1/4 jam atau setengah jam, maka mani itu akan menjadi kering. Itu kalau menempel pada baju dia akan lengket.
Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat ada air mani yang menempel pada bajunya Rasulullah SAW, karena dalam keadaan kering niku dikerik-kerik ingat dengan kuku-kuku atau dengan alat itu dikerik itu. Nah kemudian tidak usah dibasuh, tidak usah dicuci karena air mani itu dalam keadaan suci, sehingga Rasulullah SAW sholat menggunakan baju dari bekas napa wau keriannya Aisyah, karena sebab maninya itu dalam keadaan kering. Nah ini menunjukkan thaharatul mani, menunjukkan air mani itu adalah suci, tetapi mewajibkan bagi yang bersangkutan untuk mandi jinabah. Mandi jinabah. Kemudian yang kedua, dari hadis ini kita dapati pelajaran istihbabu izalatihi anis saubi wal badni fayaksilu rotban wa yafruku yabisan. Jadi disunahkan untuk menghilangkan air mani itu meskipun suci keberadaannya, tapi disuruh untuk menghilangkan, supaya dihilangkan dari baju atau dari badan. Kalau dalam keadaan basah itu dicuci ya, dibasuh, dibersihkan. Kalau dalam keadaan kering itu dikerik atau dihilangkan maninya. Dan yang terakhir dari hadis ini kita dapati pelajaran bagaimana harmonisnya rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang layak dan patut untuk kita teladani, kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Pun wonten sing perlu tangketaken. Nggih. Nggih. Nggih, sing tangketaken. Oh. Kalau tidak berwudu dan tidak mandi langsung tidur, itu hukumnya makruh menurut para ulama. Jadi karohatun naum bila guslin wala wuduin. Jadi tidak disukai. Makruh itu artinya tidak disukai, dibenci oleh yang membuat hukum. Nah kalau di dalam hadis yang kelima ini karena ada syarat idza tawaddo'a ahadukum falyarqut wa huwa junubun. Kalau salah satu kalian wudu kemudian tidak mandi, ya wudu itu sudah mencukupi, dia harus berwudu terlebih dahulu baru kemudian tidur meskipun dalam keadaan junub. Sehingga dari hadis itu penekanannya termasuk sunnah berwudu kalau tidak mandi jinabat sebelum tidur. Lah wudu yang seperti ini kadang-kadang membuat kita malas. Jadi wudu ini kok rasa-rasa ngoten niku. Padahal ini adalah sunnah. Dan kalau memang bisa kita mampu, kita upayakan walaupun tidak karena jinabat, diupayakan sebelum tidur itu kita upayakan untuk berwudu terlebih dahulu. Walaupun tidak pun juga tidak mengapa. Tetapi yang terbaik itu berwudu, apalagi karena persoalan-persoalan yang demikian ya, dia dalam keadaan jinabat atau dalam keadaan wahwa junubun. Wallahu a'lam. Lintune wonten malih? Monggo ditengeri nggih hadisnya nomor pinten niku? Nomor 7 nggih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa istiqomah ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaih.